Selamat sore teman-teman. Ya, selamat sore. Ya, kita jumpa kembali dalam waktu yang baik ini. Kita ingin membuat satu pembahasan yang ringan tapi penting. Ya, ringan tapi penting. Benarkah Rasul Paulus itu mengajarkan Allah Tritunggal? Nah, kita akan kupas. Dan kesempatan pertama ini saya persilahkan Pak Nuno, Pak Oktino untuk menyampaikan pembahasannya. Silakan Pak. Ya, langsung saja ya. Jadi sekarang ini ada anggapan bahwa kalau kita ini beragama Kristen, maka kita ini harus berpaham Trinitas. Seperti yang Paulus ajarkan. Katanya anggapan itu begitu. Tuduhan itu begitu. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, seorang Kristen harus berpaham Trinitas. Kalau tidak berpaham Trinitas, maka dia bukan lagi Kristen. Nah, mari kita akan lihat khususnya tentang tulisan-tulisan yang dibuat oleh Paulus. Ya. Saya ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya sikap Paulus atau paham Paulus dalam hal ini itu sangat-sangat jelas. Ya, sangat-sangat jelas. Misalnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, itu Paulus memiliki pemahaman yang teramat jelas yang bahkan sudah tidak bisa dimengerti atau diinterpretasi yang lain lagi. Gitu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan satu Tuhan saja. Satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Sebenarnya itu sudah sangat jelas. Ya. Beberapa ayat yang lain sebenarnya kadarnya juga sangat jelas. Tetapi sering-sering hal yang sudah sangat jelas ini dicoba untuk dijelaskan dengan seolah-olah menggunakan teori yang bermacam-macam, tetapi justru hasilnya membuat kabur. Dan sebaliknya, hal-hal yang nanti akan saya sebutkan beberapa yang sepertinya itu hanya seolah-olah, tetapi dengan mengaku-ngaku beberapa teknik atau teori tertentu menjadi seolah-olah bisa menggugurkan yang jelas. Oke, saya akan tambahkan lagi hal yang sebenarnya teramat jelas tentang paham Paulus berkaitan dengan kealahan ini. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ini kan sebenarnya satu yang jelas ya, bahwa Allah itu esa, esanya Allah itu sama seperti esanya Yesus gitu. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Jadi esanya Allah dan esanya Yesus itu sama. Dalam satu ayat dijelaskan sekaligus bagaimana memaknai kata esa itu. Ya. Ayat yang lain, 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Paulus juga menyampaikan bahwa Allah itu selain esa tidak nampak. Itu sudah sangat jelas sekali. Mau dimengerti apa lagi? Ya, bahwa Allah menurut Paulus itu tidak tampak. Jadi kalau sekarang ini ada beberapa figur Yesus misalkan yang nyata-nyata nampak kemudian dianggap Allah, itu jelas bukan seperti yang Paulus maksudkan. Ya. Ayat ini sangat jelas. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lihat, lagi-lagi Paulus menunjukkan pembeda yang jelas antara Allah yaitu Bapa dan Yesus yaitu Tuhan. Jadi Paulus memiliki ajaran tentang kealahan jelas sekali. Sama sekali tidak ada peluang untuk memaknai ajaran Paulus sebagai ajaran yang kita sebut Trinitas. Sama sekali tidak ada. Namun memang ada beberapa ayat itu yang seolah-olah kalau kita tidak hati-hati itu bisa dimaknai agak berbeda. Ya.
Dan ini seringkali dipakai, meskipun beberapa ayat sebenarnya sudah saya katakan tidak laku lagi, gitu. Tapi tetap saja masih dipakai. Contoh misalkan, Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kata kepenuhan kealahan yang dikenakan kepada Yesus, itu kemudian orang menyebut, lihat, karena Yesus itu kepenuhan kealahan, maka dia pastilah Allah. Ini sudah terklarifikasi langsung, setidaknya di 2 ayat, Efesus 4 ayat 13 dan Efesus 3 ayat 19. Kita pun didoakan untuk kepenuhan kealahan sama seperti kepenuhan kealahan yang Yesus rasakan. Jadi kita pun juga diharapkan didoakan untuk kepenuhan kealahan. Jadi mana mungkin kita akan jadi Allah? Ya. Yang ingin saya sampaikan lain adalah bahwa sebenarnya Kristen mengajarkan sangat jelas bagaimana tentang kealahan yang satu itu. Jadi, kalau sekarang ini ada anggapan, kalau kita ini tidak berpaham Trinitas, maka kita ini harus keluar dari Kristen atau kita bukan Kristen lagi. Ini sungguh satu anggapan yang sangat keliru. Karena justru Kristen mengajarkan Allah yang satu. Jadi tidak harus meninggalkan Kristen atau berpindah ke agama yang lain, tidak harus. Karena Kristen sudah sangat jelas. Ya, dalam hal ini ajaran Paulus sudah sangat-sangat jelas. Ya, tidak kabur lagi, tapi sangat-sangat jelas. Iya. Gitu. Jadi kita tidak menemukan bukti di Alkitab di mana Rasul Petrus ini mengajarkan Allah Tritunggal ya. Paulus ya, Paulus mengajarkan Allah Tritunggal ya. Bahkan Paulus sendiri menekankan bahwa Allah itu cuma satu, yaitu yang tak nampak, ya kan? Kalau yang tak nampak itu berarti tidak termasuk Yesus, kan gitu ya. Paulus juga mengatakan Allah yang esa itu satu, kemudian perantaranya juga satu, yaitu Yesus. Dengan demikian, Yesus bukan termasuk Allah yang esa itu, dia cuma perantaranya, begitu ya, kira-kira ya. Oke, saya nangkap maksudnya. Bagaimana dengan tambahan lain? Mungkin Pak Joko mau menambahkan. Ya, terima kasih. Mas Nono bagus sekali sudah memberikan pemahaman yang jelas bahwa Rasul Paulus dari sisi kealahan, Allah itu tetap satu. Rasul Paulus berpaham seperti itu sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Nono soal ini. Saya ingin menambahkan dari sisi lain, Mas Beni. Sisi lain, posisi keadaan Yesus dengan Bapa itu bagaimana? Yesus pernah berbicara di dalam buku Yohanes pasal 10 Yohanes 10 ayat 29 bahwa Bapa itu lebih besar daripada aku. Lalu bagaimana Paulus menanggapi kondisi seperti ini? Apakah Paulus kemudian menanggapinya seperti orang Kristen? Oh, itu kan manusianya Yesus. Sehingga wajar kalau seandainya posisi manusia Yesus itu posisinya lebih rendah daripada Bapa. Ini komentar para Trinitarian yang kita sering dengar seperti itu. Untuk itu, mereka yang menganggap bahwa Rasul Paulus mengajarkan tentang Trinitas, itu salah besar. Karena ternyata Rasul Paulus mengomentarinya demikian. Saya baca ya, di 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi Rasul Paulus sangat jelas dan gamblang ini, mengatakan bahwa Allah, dalam hal ini Bapa, itu adalah kepala dari siapa? Yesus. Ya kan? Kepala dari laki-laki adalah siapa? Yesus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, itu adalah yang nomor satu adalah Allah, yang kedua adalah Yesus, yang ketiga itu adalah manusia itu sendiri. Jadi posisinya Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa Allah itu adalah kepala daripada Yesus. Nah, kalau Allah itu kepala dari Yesus, masakan ini setara? Itu tidak mungkin.
Lalu bagaimana keterangan Rasul Paulus di ayat yang lain? Dipersingkat ya, kita punya waktu 10 menit lagi nih. Oke, terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 28. Itu diterangkan oleh Rasul Paulus bagaimana nantinya Yesus menyerahkan kerajaan itu kepada Allah dan kemudian Yesus bertekuk lutut di bawah Bapa. Nah, di sanalah kemudian Rasul Paulus mengatakan biarlah Allah menjadi semua di dalam apa? Semua. Jadi tetap nanti di dalam kerajaan surga Rasul Paulus memberi gambaran bahwa Allah Bapa itu posisinya lebih tinggi daripada Yesus karena Yesus menaklukkan dirinya di bawah kaki Bapa. Jadi itu keterangan dari sisi yang lain. Paulus tidak pernah menyetarakan Yesus dengan Bapa. Itu Mas Beni. Ya, terima kasih. Nah, 1 Korintus 11 ayat 3 tadi yang kepala dari Yesus adalah Allah itu hampir tidak pernah dibacakan oleh orang-orang penganut Trinitas. Biasanya yang dibaca cuma Yesus itu kepala tubuh, kepala jemaat sampai begitu. Tetapi dia tidak pernah membaca itu bahwa di atasnya Yesus, kepalanya Yesus itu masih ada, yaitu Allah. Nah itu tidak pernah dibaca. Gitu. Tidak pernah saya dengar ayat itu dibacakan oleh kaum Trinitarian ya. Jadi harusnya kan begini. Ya. Harusnya kan begini, kepala dari jemaat itu adalah Yesus. Tidak mungkin Yesus itu setara dengan jemaat kan gitu. Kalau Allah itu kepalanya dari Yesus, tidak mungkin Yesus itu setara dengan Allah. Ya, ayo silakan Pak Frans. Ya, terima kasih teman-teman. Ini pembahasan yang saya pikir sangat penting ya. Sekali lagi saya katakan sangat penting. Karena baik dari dalam kekristenan maupun non-Kristen, memang sering gagal paham. Menyangka bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Padahal kalau kita baca dengan teliti, dalam 13 surat-suratnya Rasul Paulus. Jadi surat Rasul Paulus ini kan memang mendominasi banyak buku-buku dalam perjanjian baru ya. Baik di surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, dan semua itu. Dalam ke-13 surat Rasul Paulus sangat jelas di salam-salam pembukanya. Sebagian ada di salam penutupnya. Membedakan antara Allah dengan Yesus. Allah disebut sebagai the God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi kalau di awalan Pak Nono sudah menjelaskan bahwa dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu terang benderang. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang jelas Kak. Kurang jelas apa coba? Ya, jadi sangat jelas. Ketika Paulus bicara tentang satu-satunya Allah adalah Bapa. Tidak beda dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 menunjuk kepada Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi artinya ajaran Yesus dan Rasul Paulus itu sangat sesuai, tidak ada pertentangan sama sekali dalam hal tentang satu-satunya Allah yang benar. Kemudian sebagai tambahan teman-teman, ini ada hal yang ingin saya sampaikan ya. Ini di majalah ini ada wawancara antara seorang wartawan dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia yang masih aktif sampai hari ini, ya, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru. Sampai hari ini beliau masih menjabat sebagai Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ketika berbicara tentang surat-surat Paulus, di sini tercatat jelas, dia mengatakan jelas sekali, adalah fakta, ya ini bisa dilihat ya, adalah fakta bahwa Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jadi ketika oleh wartawan ditanyakan bagaimana dengan surat Roma 9 ayat 5, ya kemudian ditanyakan ayat-ayat yang lainnya, penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia sendiri mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Allah. Nah, kalau kita teliti sendiri, kita baca dengan mata kepala kita sendiri, kita pun akan menemui hal yang sama. Ketika berbicara tentang Allah, Paulus selalu menunjuk kepada Bapa. Nah, tapi mungkin Pak Beni perlu menjelaskan sedikit 1 atau 2 menit
tentang Allah dan Tuhan itu yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi ini memang kuncinya kesalahannya ketika orang menganggap bahwa Tuhan dianggap sama dengan Allah. Padahal Tuhan itu sama dengan Lord, Allah sama dengan God. Bagi Rasul Paulus kan jelas. Yesus adalah Tuhannya Rasul Paulus. Tapi bukan God-nya, bukan Allah-nya. Demikian Pak Beni. Ya, terima kasih. Jadi memang ya, kalau kita pikir-pikirkan, banyak orang yang di luar Kristen itu berpikir Paulus ini mengajarkan Allah Tritunggal karena mereka belum paham apa arti kata Tuhan gitu. Disangka kalau Rasul Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, lo berarti Yesus itu Allah menurut Paulus. Bukan begitu. Padahal yang dimaksud dengan Paulus bahwa Tuhan atau kurios itu Tuan gitu ya. Jadi salah mengerti ini sudah meracuni banyak orang, nah sehingga menganggap seolah-olah Paulus ini mengajarkan Allah Tritunggal. Padahal ya betul kata Pak Frans tadi, di hampir setiap salam di tiap buku yang ditulis itu selalu Paulus membedakan Allah itu Bapa, Yesus itu Tuan atau Lord gitu ya. Jadi fix ya, Paulus tidak mengajarkan Allah Tritunggal. Nah, memang ada beberapa ayat yang salah terjemahan yang membuat hasilnya berbeda. Misalnya tadi sudah disebut Roma 9 ayat 5. Itu terjemahan LAI saya rasa sangat buruk itu. Ia adalah Allah yang harus dipuji gitu. Tidak ada, tidak benar itu sama sekali tidak benar. Bukan begitu terjemahannya. Di beberapa justru itu Pak Beni. Iya. Kenapa, Maaf Pak? Ya, justru itu ini orang LAI sendiri yang mengklarifikasi. Iya. Ketika ditanyakan tentang Roma 9 ayat 5, jawabannya ya, di wawancaranya dia mengatakan, Paulus tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Allah. Itu klarifikasi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Khusus tentang Roma 9 ayat 5 ya? Iya. Ya, ketika ditanya tentang itu dia menjawab begitu. Ya itu kalau di versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau tidak salah itu bunyinya terpujilah Allah. Begitu. Ya. Jadi ya. bukan ia adalah Allah. Jadi tidak begitu. Jadi terjemahan yang salah ini yang kemudian ya menjadi racun buat yang lain yang memahami. Ya gampangnya begini. Allah Tritunggal itu diyakini berdasarkan ayat yang salah terjemahan atau salah tangkap dengan penjelasan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sesungguhnya Rasul Paulus tidak pernah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Allah adalah Tritunggal. Rasul Paulus tidak pernah begitu. Sedikit saya mau menyampaikan begini, teman-teman. Ya memang adalah fakta sekarang ini bahwa mayoritas kekristenan itu adalah Trinitarian. Jadi penguasa Kristen sekarang ini memang penganut Tritunggal gitu ya. Tetapi besarnya penguasa ini bukan menunjukkan bahwa Alkitab itu harus seperti itu. Karena menurut sejarah, Kristen yang awal itu adalah Unitarian. Yang mempercayai satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kemudian dia terdesak oleh kekuasaan, maka hancur. Jadi secara kekuasaan memang penguasa Kristen sekarang ini adalah Tritunggal. Tetapi itu bukanlah penguasa yang benar. Ya, penguasa bukan yang lalim. Kristen yang asli. Iya. Jadi yang bisa saya tambahkan dikit? Silakan. Ya, jadi jangan gara-gara penganut paham Trinitas ini mayoritas, kemudian pemahaman Paulus ditekuk menjadi seolah-olah mengajarkan Trinitas. Ya, saya mau sampaikan bahwa di dalam Kristen tersaji sangat jelas dan lengkap paham tentang Allah yang satu. Termasuk di dalamnya ada tulisan-tulisan Paulus. Jadi di dalam Alkitab tersaji sangat jelas dan lengkap ajaran bahwa Allah itu satu dan bukan Trinitas. Ya. Jadi tetaplah menjadi Kristen untuk meyakini bahwa Allah itu satu.